Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang ada di Persekutuan PWK Puncak Anomsari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya merasa bahwa waktu berjalan begitu dengan cepat. Dan hari ini saya dan Bapak Ibu sudah ada di bulan Desember, di penghujung tahun 2021. Bapak Ibu dan saya melihat bahwa gereja hari ini sibuk merayakan Natal dengan keterbatasan. Kalau saya melihat ini adalah kegiatan yang dipaksakan. Mengapa? Ya karena pandemi COVID-19 belum selesai di negeri kita, Bapak Ibu. Ya kan? Sebenarnya kemeriahan dan hiruk pikuknya Natal itu tidak akan membawa perubahan hidup orang Kristen jika esensi Natal itu tidak dipahami oleh orang Kristen dengan benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saya dan semua orang Kristen harus tahu apa itu Natal dan mengapa orang percaya harus merayakan Natal, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus melihat semua itu dari sejarah. Kita tidak dapat memahami kebenaran itu dari katanya. Kita harus bersumber dari sejarah. Karena sejarah merupakan landasan fondasi kita di dalam kita mengenal kebenaran, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketahui sebenarnya kata Natal itu adalah ungkapan dari bahasa Latin sebenarnya, yaitu dari kata dies natalis yang artinya adalah hari lahir. Hari lahir. Kemudian dies natalis ini diserap ke dalam bahasa Portugis menjadi kata Natal yang artinya adalah kelahiran, Bapak Ibu. Jadi Natal itu adalah hari lahir atau kelahiran yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan junjungan kita, juru selamat kita, Bapak Ibu. Sebenarnya kata Natal ini, yaitu Natal, sebenarnya sudah menjadi satu tradisi yang telah dilakukan oleh para murid, Bapak Ibu. Jadi Natal itu adalah satu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh para murid dan itu tercatat di dalam dokumen-dokumen kuno. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di dalam kalender kuno Roma, yaitu kronografi yang ditulis 354 Masehi yang dikenal dengan Item Deposito Maritirum. Kemudian dokumen kuno The Coptic Didaskalia Apostolorum, dan ada beberapa lagi, ada 6 dokumen. Ternyata Bapak Ibu di dalam dokumen itu Natal merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para murid untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, yaitu guna menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dalam Matius pasal 1 ayat 18 di situ dikatakan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di dalam dokumen-dokumen itu tidak menunjukkan bahwa peringatan Natal tersebut menjadi kekuatan para murid untuk tetap percaya dan setia dalam aniaya dan penderitaan. Mereka benar-benar bersedia mengenakan dan menghayati hidupnya Tuhan Yesus. Dan dengan gagah berani mereka berkata bahwa mereka adalah saksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi Natal itu dimaknai oleh para murid itu sebagai kekuatan. Sehingga mereka memiliki kesetiaan, ketekunan, sekalipun mereka ada dalam aniaya dan penderitaan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu,
makna dan isi Natal yang dimaknai oleh para murid Tuhan pada waktu itu, yaitu di mana awal gereja, seharusnya apa yang dimaknai oleh para murid, yang dihayati oleh para murid, seharusnya dimaknai sama oleh orang Kristen hari ini, Bapak Ibu. Jika orang Kristen hari ini tidak dapat atau tidak memaknai atau tidak mengerti mengapa Natal itu diadakan, dirayakan, dan apa itu Natal, maka semua kegiatan perayaan Natal yang diselenggarakan oleh gereja menjadi satu kegiatan yang sia-sia, Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengerti apa itu Natal, dan mereka tidak mengerti mengapa mereka merayakan Natal, Bapak Ibu. Coba, jika mereka tidak mengerti itu, maka mereka tidak akan pernah memahami mengapa Yesus harus lahir dalam wujud daging. Mereka tidak akan pernah memahami. Sebenarnya jika Bapak Ibu ketahui, ya, jika Yesus tidak lahir dalam wujud daging, yaitu menjadi wujud manusia, lalu mati dengan ketaatan yang berkualitas tinggi kepada Bapa, maka semua manusia akan meluntur dalam kebinasaan dan terpisah dari Allah tanpa diyakini, Bapak Ibu. Semua. Jadi sungguh bersyukurnya kita, orang-orang Kristen yang mengerti dan mengenal kebenaran, tahu kebenaran. Natal itu merupakan hal yang penting yang perlu dirayakan dan perlu dihayati. Sehingga Natal itu menjadi kekuatan kita untuk tetap setia dan berjuang hidup, mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus seperti para murid pada waktu itu, Bapak Ibu. Jika Yesus tidak lahir dan dia tidak menyelesaikan tugas yang diembankan Bapa kepada dia, yaitu ketaatannya yang membawa dia menjadi berkenan kepada Bapa, maka kita semua manusia akan binasa dan terpisah dari Allah selama-lamanya, Bapak Ibu. Tetapi ini kabar gembiranya. Sejarah mencatat dan para murid yang bersama-sama dengan Tuhan dan yang mengajarkan kepada murid-murid yang lain, mereka adalah saksi bahwa Yesus benar-benar lahir, dan sekalipun Yesus adalah anak. Di dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, dan sekalipun Yesus adalah anak, Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi siapa? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi yang taat. Jadi di sini dengan tegas dikatakan, Yesus adalah pokok keselamatan bagi orang yang taat. Bukan untuk mereka yang tidak taat, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang taat itu adalah orang-orang yang mau mengenakan hidupnya, meneladani hidupnya, sepenanggungan hidup dengan dia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu dengan tegas di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu artinya seluruh hidup orang Kristen itu tersita. Itu artinya seluruh hidup orang percaya itu tersita. Sehingga fokus hidup orang Kristen, fokus hidup orang percaya hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan jika sudah demikian Bapak Ibu, yaitu sudah memberikan hidup, meneladani hidupnya Tuhan Yesus, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki hidup yang berkualitas. Hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11, 12, dan 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu
supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, jika seseorang tidak bersedia hidup seperti Yesus, sesungguhnya dia adalah pendusta. Pendusta Bapak Ibu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Jadi Bapak Ibu, orang yang menyangkal Kristus adalah orang yang tidak taat kepada Yesus, yaitu orang-orang yang tidak bersedia hidup sama seperti dia. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang menyangkal dia adalah orang-orang yang tidak mau hidup sepenanggungan dengan dia, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini mau hidup nyaman di bumi, ya, merasa menjadi orang yang sudah percaya dengan, merasa diri sebagai orang yang sudah mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak mau hidup sepenanggungan dengan dia. Dia adalah seorang pendusta, dan dia merasa bahwa dengan kepercayaannya itu maka dia berhak untuk menikmati dunia ini, dan dia merasa bahwa dia akan nyaman di dunia ini. Bapak Ibu, jangan salah, Yesus mengatakan bahwa dia datang itu bukan untuk membawa damai di atas bumi. Jadi selama ini pemikiran orang-orang Kristen itu salah. Berpikir dengan lahirnya Yesus maka damai di bumi. Bumi tidak akan pernah damai, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal 10 ayat 34, saya akan bacakan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat ini sudah dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membawa damai di bumi, tetapi dia membawa pedang, Bapak Ibu. Dalam Lukas 12 ayat 49 ditegaskan lagi, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Jadi Bapak Ibu, dengan kebenaran ini, maka hendak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa damai di bumi ini. Tuhan tidak pernah membawa damai di bumi ini, melainkan pedang, Bapak Ibu. Jangan pernah menyangka bahwa bumi akan semakin baik. Bumi tidak akan semakin baik, Bapak Ibu. Damai Tuhan bukan datang di bumi, melainkan datang di dalam hidup orang yang taat kepadanya. Datang ke dalam hidup orang yang bersedia hidup seperti dia, Bapak Ibu. Jadi damai dan sukacita Natal itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang hidup sepenanggungan dengan dia. Orang yang mau hidup seperti dia hidup, maka damai dan sukacita Natal itu akan menaungi dan memenuhi orang-orang seperti itu, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bersedia untuk hidup seperti dia hidup, dalam ketaatan dan kesetiaan dan tidak menyayangkan nyawa, maka saya yakinkan Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang akan menerima damai dan sukacita Natal sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya pesan Natal ini dapat mengurus jiwa kita, sehingga kita boleh terpacu untuk giat dalam perlombaan yang telah diwajibkan Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya kebenaran ini dan pesan Natal ini menjadi remah, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kelak ketika Tuhan datang, kita akan berjumpa kembali di langit baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.